Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah dari kelas Hukum Keluarga C semester 6. Jadi di sini saya ingin menyampaikan materi tentang hak, kewajiban, serta larangan bagi advokat. Nah, kita bahas dulu apa sih itu advokat. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang. Sedangkan menurut para ahli, advokat adalah organisasi, peraturan, perundang-undangan yang ada sejak zaman kolonial hingga sekarang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat maupun kliennya, baik secara litigasi maupun non-litigasi, dengan mendapatkan ataupun tidak mendapatkan honorarium ataupun fee. Selanjutnya, hak dan kewajiban seorang advokat. Jadi Sukri Sarmadi menjelaskan ada 10 hak seorang advokat. Nah, yang pertama itu hak kebebasan dan kemandirian atau independen. Maksud dari hak kebebasan ini adalah bahwa seorang advokat itu membuat pernyataan-pernyataan baik secara lisan ataupun tulisan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang peradilan. Nah, jadi hak kebebasan dan kemandirian ini terdapat pada pasal 14 dan pasal 15. Yang kedua adalah hak imunitas. Jadi hak imunitas ini adalah hak kebebasan bagi seorang advokat untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Dan advokat ini tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Nah, hak imunitas ini terdapat pada pasal 16 dan pasal 18. Yang ketiga ada hak meminta informasi. Ini terdapat pada pasal 17. Yang keempat ada hak ingkar, dan yang kelima ada hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi hak ini sangat luas, berbeda dengan penegak hukum lainnya. Contohnya hakim. Hakim pengadilan tingkat pertama tidak bisa menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat kedua. Nah, berbeda halnya dengan advokat. Advokat bisa menyelesaikan perkara yang ada di seluruh Indonesia. Pokoknya advokat ini jangkauannya lebih luas gitu. Yang keenam ada hak kedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. Jadi maksudnya di sini kedudukan seorang advokat itu sama dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim ataupun jaksa. Nah, jadi kedudukan mereka itu sama, setara gitu. Yang ketujuh adalah hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Nah, jadi seorang advokat ini berhak mendapatkan honor dari kliennya, dan itu berdasarkan kesepakatan mereka. Dan melakukan retensi. Retensi ini maksudnya seorang advokat itu berhak ataupun bisa menahan surat-surat ataupun dokumen-dokumen tertentu apabila si klien ini ingkar janji kepada dia. Seperti itu. Yang kedelapan adalah hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien. Jadi kerahasiaan klien adalah suatu hal yang sangat penting dijaga, baik kepentingan klien itu sendiri maupun hubungannya dengan klien atau hubungannya dengan hukum. Dan yang ke-9 adalah hak memberikan somasi. Yang ke-10 adalah hak membuat legal comment dan legal opinion. Selanjutnya adalah kewajiban advokat. Jadi kewajiban advokat ini ada 3. Yang pertama, kewajiban untuk memenuhi kualifikasi. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati institusi dan proses
peradilan. Yang ketiga, mentaati ketentuan hukum acara. Selanjutnya adalah larangan bagi advokat. Nah, di dalam RUU Profesi Advokat, pasal 9 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa seorang advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta izin untuk melakukan pengabdian. Nah, sehingga nantinya akan merugikan profesi advokat tersebut ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesi. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.